Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Eni selaku dosen pengapu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Suci Sri Nurhayati dengan NIM 202301011383. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok akan membawakan materi untuk mata kuliah akuntansi manajemen. Topik yang akan kami bahas adalah Activity Based Costing atau ABC, penghitungan biaya berbasis aktivitas. Materi ini akan saya sampaikan terlebih dahulu, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya Naswa Fakhira Zahra dengan NIM 202301010527 dan Mei Linda dengan NIM 202401010460. Kami berharap presentasi ini bisa memberikan pemahaman yang jelas dan bermanfaat untuk kita semua. Demikian pengantar dari saya, selanjutnya saya akan mulai pembahasannya. Aktivitas based costing atau ABC itu adalah metode untuk menghitung biaya produksi, tapi dengan pendekatan yang lebih realistis. Kalau biasanya biaya overhead seperti listrik, sewa, atau gaji supervisor dibagi rata ke semua produk, di ABC ini kita alokasikan berdasarkan aktivitas apa saja yang benar-benar dilakukan untuk setiap produk. Jadi bukan cuma berdasarkan jumlah unit yang diproduksi, tapi berapa banyak aktivitas yang dikonsumsi oleh produk tersebut. Contohnya gini ya teman-teman, produk A butuh proses pengecekan kualitas yang lama, produk B prosesnya cepat dan simple. Kalau kita pakai metode tradisional, dua produk itu dibebani biaya sama. Tapi kalau pakai ABC, produk A akan dikenal biaya lebih besar karena aktivitas pengecekan yang lebih banyak. Nah teman-teman, kalau misalnya udah tahu pengertiannya, kita lanjut ke manfaat dari ABC itu sendiri. Kenapa ABC itu bisa penting? Mengetahui biaya per aktivitas. Misalnya, kita bisa tahu biaya untuk perakitan, pengepakan, dan pengiriman secara terpisah. Membantu pengambilan keputusan harga. Kalau biaya produk udah akurat, kita nggak bakal overprice atau underprice produk. Lalu meningkatkan efisiensi operasional. Kita bisa tahu teman-teman, aktivitas mana sih yang makan biaya besar tapi hasilnya kurang maksimal. Itu bisa diperbaiki atau dikurangi. Sehingga kalau ngomongin manfaat, ada tujuannya dong. Nah, ini dia tujuan dari ABC, menentukan biaya produk secara lebih akurat, supaya perusahaan tahu mana produk yang untung, mana yang cuma bikin rugi. Mengidentifikasi aktivitas tidak efisien. Jadi kita bisa cut atau perbaiki aktivitas yang bikin biaya bengek tapi nggak ngasih hasil optimal. Nah, pertanyaan ini yang sering jadi perbincangan, kenapa perusahaan modern butuh banget metode ABC? Zaman sekarang perusahaan udah makin canggih, semua pakai AI, produknya banyak jenisnya, proses produksinya kompleks, tentunya pasti pakai mesin otomatis dan SDM terampil. Ya, itu semua benar sekali teman-teman. Karena kompleksitas ini, metode tradisional sering salah alokasi biaya. Misalnya, dua produk diproduksi dalam jumlah yang sama, tapi tingkat kesulitannya beda jauh. Nah, metode ABC ini cocok banget buat kondisi ini, karena dia mengukur biaya berdasarkan beban kerja dan aktivitas yang dipakai, bukan sekedar kuantitas. Kita lanjut ke jenis biaya menurut perilaku. Di akuntansi manajemen, biaya dibagi jadi 4 berdasarkan perilakunya. Di sini ada jenis biaya, itu biaya tetap. Karakteristiknya tidak berubah walaupun volume produksi berubah. Contohnya sewa gedung, gaji staf tetap. Lalu jenis biayanya ada biaya variabel. Karakteristiknya naik turun sesuai volume aktivitas. Contohnya biaya bahan baku dan ongkos kirim. Lalu jenis biayanya ada biaya campuran. Karakteristiknya gabung tetap plus variabel. Contohnya itu listrik, pabrik, gaji plus bonus. Lalu ada jenis biaya step cost. Karakteristiknya tetap pada level tertentu, naik jika lewat ambang batas. Contohnya supervisor tambahan tiap 10 karyawan. Penting sekali loh tahu ini, biar kita bisa pisahkan biaya mana yang bisa ditekan kalau produksinya diturunkan dan mana yang tetap ada walaupun kita nggak produksi apa-apa. Lalu di sini ada ilustrasi biaya tetap versus variabel. Kalian bisa perhatikan tabel yang ada di sini. Ini saya kasih contoh biaya tetap 5.000, misalnya sewa gedung, biaya variabel 20.000 per unit. Kalian bisa lihat ya teman-teman, kesimpulannya yang di sini adalah biaya tetap segitu terus, mau produksi 1 atau 1.000 unit, garisnya datar,
Sedangkan biaya variabel naik seiring jumlah produksi, grafiknya naik. Ini ngebantu kita lihat seberapa besar pengaruh volume produksi terhadap biaya. Oke, selanjutnya, kenapa penting memahami jenis biaya? Kenapa juga harus paham jenis biaya? Buat apa ya? Nah, teman-teman, memahami jenis biaya itu penting banget karena bisa bantu perusahaan dalam banyak hal. Contohnya, menentukan harga jual secara tepat, biar nggak rugi, tapi juga tetap kompetitif di pasar. Lalu yang kedua, mengetahui break-even point, atau biasa disebut BEP, titik di mana pendapatan sama dengan biaya, artinya mulai untung. Lalu ada membantu budgeting dan forecasting. Ini bisa buat prediksi berapa pengeluaran kalau produksinya naik. Nextnya itu mendukung efisiensi operasional. Kita bisa kurangi biaya di aktivitas yang gak penting-penting banget. Yang terakhir, cocok untuk pengambilan keputusan jangka pendek dan jangka panjang tentunya. Misalnya nambah mesin, ekspansi, atau keluarin produk baru, dan hal-hal yang terduga lainnya. Nah teman-teman, sudah di akhir nih penjelasannya. Demikian penjelasan dari saya tentang activity based costing. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh teman saya, Naswa Fakira, yang akan membahas topik berikutnya. Kepada Naswa, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naswa Faira Zahra dengan NIM 202301010527. Saya akan menjelaskan materi tentang sumber daya dan penggerak aktivitas. Setelah kita bahas jenis-jenis biaya, sekarang kita lanjut ke bagian yang lebih teknis, yaitu gimana sumber daya dipakai dalam aktivitas dan apa saja yang bikin aktivitas itu bisa terjadi. Dua hal ini penting banget dalam sistem ABC karena dengan ngerti hubungan antara sumber daya dan pemicunya, biaya bisa kita lacak dengan lebih akurat. Biaya campuran dan step cost. Nggak semua biaya tetap itu variabel. Ada juga yang gabungan namanya biaya campuran. Contohnya, teknisi yang digaji tetap tapi juga dapat komisi setiap kali mesin jalan. Biaya kayak gini sering banget bikin sistem konvensional bingung karena susah dipisah. Lalu ada juga step cost, yaitu biaya yang naik tiba-tiba setelah aktivitas lewat batas tertentu. Misalnya, harus nambah 1 supervisor setiap 50 karyawan. Kalau nggak pakai pendekatan ABC, biaya kayak gini bisa bikin hasil perhitungan jadi meleset jauh. Sumber daya produksi. Sumber daya di perusahaan itu ada dua jenis. Pertama yang fleksibel, bisa disesuaikan sama kebutuhan, misalnya lembur, beli bahan tambahan, atau pakai outsourcing. Biaya ini baru muncul kalau ada aktivitas. Lalu yang kedua terikat, kayak gedung atau mesin mau dipakai atau enggak, biayanya terus tetap berjalan. Kalau dua tipe ini nggak bisa dibedain, perhitungan biaya bisa jadi nggak akurat. Nah, sistem ABC ini ngebantu banget karena bisa misahin dan alokasikan biaya sesuai kenyataan, bukan asal dibagi rata. Penggerak aktivitas. Biaya muncul bukan cuma karena produksi, tapi karena ada aktivitas-aktivitas di baliknya. Nah, yang jadi pemicu disebut aktivitas driver. Driver ini dibagi menjadi 4 level, yaitu yang pertama ada unit level, atau biaya produk unit kayak bahan baku, lalu yang kedua ada batch level, biaya per batch atau contohnya setup mesin, lalu yang ketiga ada produk level, atau biaya karena produk tertentu, misalnya desain, lalu yang keempat ada facility level, biaya untuk seluruh operasional kayak sewa pabrik. Dan dengan pembagian ini, ABC bisa bikin alokasi biaya lebih tepat dan adil. Kadang perusahaan mikir kalau nggak nambah biaya berarti aman-aman aja, padahal biaya tetap itu terus berjalan meskipun kapasitasnya nggak terpakai. Misalnya punya 10 mesin tapi cuma 6 yang dipakai. Yang 4 sisanya tetap makan biaya juga kayak listrik, perawatan, atau penyusutan. Kondisi kayak gini disebut idle capacity. Nah, sistem ABC bisa ngebantu ngelacak kapasitas yang nganggur biar manajemen bisa ambil keputusan Materi mau selanjutnya dikurangin, akan dijelaskan oleh dimanfaatin, rekan atau saya, dialihin ke Melinda. aktivitas yang lain. Jadi, keputusan yang diambil bisa lebih strategis dan efisien.
Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Melinda Napitupulu dengan NIM 22401014060. Ada 3 metode pisah biaya campuran. Yang pertama, metode tinggi rendah atau high-low method adalah metode untuk menentukan persamaan garis lurus dengan terlebih dahulu memilih 2 titik, titik tinggi dan titik rendah yang digunakan untuk menghitung parameter perpotongan dan kemiringan. Yang kedua ada metode scatter plot, metode penentuan persamaan garis dengan menggambarkan data dalam grafik. Yang terakhir ada metode kuadrat terkecil atau method of least square, adalah mengkuadratkan setiap deviasi dan menjumlahkan deviasi yang dikuadratkan untuk tersebut sebagai ukuran kedekatan keseluruhan. Metode kuadrat terkecil mengidentifikasi garis yang paling sesuai. Selanjutnya ada contoh perhitungan biaya produk atau cost per unit. Sebuah perusahaan memproduksi 2 jenis produk A dan B. Biaya langsung yang dapat ditelusuri ke produk A adalah 1 juta untuk bahan baku dan 500.000 untuk tenaga kerja langsung. Produk B memiliki biaya langsung 1.500.000 untuk bahan baku dan 750.000 untuk tenaga kerja langsung. Perusahaan memproduksi 100 unit produk A dan 50 unit produk B. Berapa biaya per unit untuk produk A dan B? Jawabannya untuk produk A total biaya langsung 1 juta ditambah 500.000 sama dengan 1,5 juta dengan biaya per unit 1,5 juta dibagi 100 unit sama dengan 15.000 per unitnya. Dengan produk B, total biaya langsungnya 1,5 juta ditambah 750.000 sama dengan 2.250.000. Dengan biaya per unitnya 2.250.000 dibagi 50 unit sama dengan 45.000 per unitnya. Jadi biaya per unit untuk produk A adalah Rp15.000 dengan biaya per unit untuk produk B adalah Rp45.000. Selanjutnya ada keterbatasan sistem konvensional. Yang pertama, ada tarif keseluruhan pabrik. Menggabungkan seluruh biaya overhead menjadi satu tarif umum, mengasumsikan semua produk menggunakan overhead secara proporsional terhadap volume. Cocok untuk perusahaan dengan produk homogen, menyebabkan distorsi biaya jika diterapkan pada produk yang kompleks atau beragam. Selanjutnya ada keanekaragaman produk. Produk yang berbeda kompleksitas dan volumenya mengonsumsi overhead dengan cara yang tidak sama. Produk sederhana bisa mensubsidi produk kompleks, menyebabkan informasi biaya produk menjadi tidak akurat. Berisiko memicu keputusan harga dan produksi yang keliru. Yang ketiga ada dampak umum dari sistem konvensional. Biaya produk tampak terlalu tinggi atau rendah, penawaran sulit dijelaskan, margin laba tidak konsisten, pelanggan tidak keberatan terhadap harga yang sebenarnya terlalu tinggi karena salah alokasi overhead. Solusi alternatifnya adalah gunakan Activity Based Costing atau ABC untuk pembayaran biaya berdasarkan aktivitas nyata dan penggeraknya, bukan hanya volumenya. Selanjutnya, ada contoh sederhana studi kasus. Dalam salah satu studi kasus yang diangkat, sebuah perusahaan memproduksi 2 jenis pulpen, yaitu pulpen Faster dan Kenko. Meskipun keduanya termasuk produk sejenis, namun masing-masing memiliki karakteristik produksi yang berbeda. Misalnya pulpen Faster mungkin membutuhkan waktu penyetelan mesin yang lebih lama atau proses pemeriksaan kualitas yang lebih rumit dibandingkan pulpen Kenko. Dalam sistem konvensional, seluruh biaya overhead dibebankan menggunakan tarif yang sama, seperti jam tenaga kerja langsung, tanpa mempertimbangkan perbedaan aktivitas tersebut. Akibatnya, pembebanan biaya menjadi tidak proporsional. Produk yang lebih kompleks seperti Faster akan tampak lebih murah dari seharusnya. Sementara produk yang lebih sederhana seperti Kenko justru dibebani biaya lebih besar. Inilah yang disebut dengan distorsi biaya. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan sebaiknya menggunakan pendekatan activity based costing, di mana pembebanan biaya dilakukan berdasarkan aktivitas yang benar-benar dikonsumsi oleh masing-masing produk. Dalam kasus ini, penggerak aktivitas seperti jumlah jam pemeriksaan atau banyaknya perintah kerja bisa digunakan agar pembebanan biaya lebih akurat dan mencerminkan kenyataan produksi yang sebenarnya. Yang terakhir, ada kesimpulan. Activity Based Costing atau ABC adalah metode alokasi biaya overhead berdasarkan aktivitas aktual yang mengonsumsi sumber daya, bukan volume produksi. Tujuannya adalah untuk akurasi biaya produk, identifikasi inefisiensi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. ABC mengatasi keterbatasan sistem konvensional yang sering mendistorsi biaya produk karena kompleksitas aktivitas perusahaan modern. Metode ini juga membantu mengidentifikasi dan mengelola kapasitas tidak terpakai atau idle capacity, yang menyebabkan pemborosan tersembunyi. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 4. Kurang lebih mohon dimaafkan. Terima kasih.